Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, setelah kita melewati ujian tengah semester kemarin, kita bertemu lagi di Sentra Matematika di pekan ke-9. Ya, teman-teman, ini adalah pekan ke-9 dan di pekan ini tema kita masih tentang ekosistem buatan. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan. Ya, seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut menjelaskan materi matematika, Ibu Siti akan memberikan sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Ya, yang pertama ada ekosistem kolam ikan. Ya, ekosistem ini adalah ekosistem buatan yang berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan yang dibudidayakan, dan target produksinya. Ya, kalian bisa lihat gambarnya, ini adalah contoh ekosistem kolam ikan. Kemudian ada ekosistem waduk dan bendungan. Ya, Ibu Siti akan bahas satu-satu. Ya, yang pertama waduk dulu ya. Nah, waduk ini adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia. Sedangkan bendungan adalah berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Ya, kalian bisa lihat di gambarnya ya teman-teman. Ini adalah waduk, yang airnya ini adalah waduk. Nah, bendungannya adalah bangunan yang ini. Ini adalah bendungan yang menahan air ya, atau untuk menimbun air ya, agar air ini bisa digunakan untuk keperluan manusia sehari-hari. Nah, nanti kalian bisa belajar secara detail dan jelasnya di Sentra Sains bagaimana kehidupan di ekosistem kolam ikan dan waduk dan bendungan. Oke teman-teman, itu ya sedikit informasi tentang ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan. Sekarang kita akan masuk ke materi matematika. Ya, sebelum UTS Ibu Siti sudah pernah menjelaskan apa itu bangun ruang, ya, bagaimana sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok, serta bagaimana kalian membuat jaring-jaring kubus dan balok. Ya, nah pekan ini kita akan belajar untuk menghitung volume bangun ruang kubus dan balok. Ya, Ibu Siti akan mengulang sedikit pengertian tentang bangun ruang. Jadi, bangun ruang menurut para ahli adalah bangun dalam matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ya, ini adalah 3 komponennya. Nah, bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki volume. Nah, jadi kita bisa mencari volumenya bangun ruang ini. Ya. Nah, Ibu Siti akan bahas satu persatu kubus dan balok ini bagaimana kita mencari atau menghitung volumenya. Yang pertama adalah volume bangun ruang kubus. Nah, kalian lihat, ini adalah cara menghitung volume kubus. Jadi, kubus ini adalah tampilan 3 dimensi dari bangun datar persegi. Ya, persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi, kubus juga seperti itu. Kubus ini memiliki semua sisinya itu sama panjang. Dia dimensi sisinya itu semuanya sama panjang. Ya, kalau ini sisi, ini sisi, ini sisi ya. Jadi, rumusnya adalah volume sama dengan sisi S kali S kali S. Ya, sisi kali sisi kali sisi. Atau kalau disingkat, volume sama dengan
S pangkat 3. Sisi pangkat 3. Ya. Ya, sebagai contoh, ini ada contoh perhitungannya ya teman-teman. Nah, misalnya Ibu Siti punya kubus dengan ukuran seperti ini. Jadi, panjang sisinya 12 cm. Ya, karena sisinya semua sama, kalau di sini 12 cm, maka ini pun 12 cm, dan tingginya ini juga 12 cm. Ya, untuk menghitung volume kubus ini, kita tinggal masukkan saja rumusnya. Volume sama dengan S kali S kali S. Volume sama dengan 12 cm kali 12 cm kali 12 cm. Ya, volume kalau dihitung itu hasilnya adalah 1728 cm pangkat 3. Ya, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang satuannya ya. Di sini ada tulisan cm pangkat 3 ya. Kenapa dia pangkat 3? Karena dia dikalikan 3 kali dengan satuan yang sama seperti ini. Jadi cm pangkat 3. Nah, penyebutan cm pangkat 3 ini bisa diganti dengan cm kubik ya. Jadi cm kubik ini adalah satuan untuk volume suatu benda ya. Jadi cm kubik, penyebutannya 1728 cm kubik. Ya, itu kubus. Sekarang kita akan masuk bagaimana menghitung volume bangun ruang balok. Perhatikan, ini adalah balok. Jadi balok ini adalah bentuk 3 dimensi dari bangun datar persegi. Nah, dimensinya sendiri adalah panjang, ya, lebar, dan tinggi. Jadi volume bangun ruang itu tinggal kita kalikan aja, panjang kali lebar kali tinggi ya, punya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman. Nah, misal Ibu Siti punya balok dengan ukuran seperti ini. Jadi panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Ya, untuk menghitung volume balok ini, ya kita tinggal masukkan aja menggunakan rumus yang tadi, yaitu P kali L kali T. P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Kita tinggal masukkan aja angkanya. Panjangnya tadi 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Kalau kita kalikan, kita hitung hasilnya adalah 200 cm kubik. Seperti itu ya teman-teman, paham? Ya, ini masih mudah ya tentang bagaimana menghitung volume kubus dan balok. Ya teman-teman, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.